Oke, perkenalkan nama saya Jimmy Septian Ananda, NPM 224060577. Saya dari lokal A3 PGSD angkatan 2022. Oke, perkenalkan nama saya Kifli Mungsong, NPM 2240 Saya dari lokal A3 angkatan 2022. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast TIK dalam pembelajaran. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah ya. Di sini sudah ada bintang tamu narasumber kita. Perkenalkan nama saya Jimmy Septian Ananda. Tadi di awal sudah perkenalan ya teman-teman, dan di sini ada moderator tentunya bernama Kifli Mungsong. Oke, di sini sedikit ingin tahu saya bagaimana latar belakang pemanfaatan TIK itu sendiri dalam media pembelajaran. Seberapa pentingkah TIK dalam media pembelajaran? Pembelajaran. TIK, kalian pasti pernah dengar kan kata TIK teman-teman. TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dan jika ditanya pemanfaatan dan pentingnya TIK dalam pembelajaran itu, yaitu sangat bermanfaat dan sangat penting. Yang seperti kita ketahui, teknologi itu sekarang sangat sering digunakan oleh manusia dalam memudahkan segala pekerjaan dan segala pendidikan ya Kip. Seperti belajar, seperti melakukan pekerjaan dengan mudah dengan menggunakan TIK seperti itu. Jadi seberapa pentingkah TIK dalam pembelajaran? Tentunya sangat penting, karena dalam pembelajaran itu kita bisa melihat perbedaan generasi dulu dan sekarang, di mana generasi dulu tuh hanya belajar dengan menggunakan buku, dengan penjelasan dari guru, tetapi sekarang nih belajar tuh bisa dengan teknologi seperti menonton video dari YouTube, seperti belajar melalui media internet dan lain-lain. Jadi sangat bervariasi, Jim. Iya. Ini yang menurutku ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini kan boomingnya waktu di zaman COVID ya. Iya. Di mana COVID tuh kita tuh belajar dengan menggunakan HP. Jadi itu secara tidak langsung semua ini bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia lain juga, di sektor lain juga dipaksa untuk menggunakan TIK ini dalam bekerja, dalam segala aktivitas. Nah, mungkin pertanyaan saya ini, bagaimana sih pemanfaatan TIK itu sendiri di dalam pembelajaran? Seperti apa? Seperti pembelajaran. Kita ambil contoh COVID ya. COVID itu kan kita melakukan segala aktivitasnya di rumah. Kita tidak bisa tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Seperti yang pengalamanmu, pernah nggak sih pas COVID menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti Google Meet, seperti Zoom, pasti pernah kan? Pasti kalian juga pasti pernah menggunakan, jika kalian generasi COVID ya bisa dibilang. Jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Guru tuh bisa menggunakan aplikasi Google Meet, yang dimana berguna untuk seperti aplikasi yang bisa kita bilang tuh video call, tapi ini video callnya secara ramai-ramai. Jadi guru tuh tetap bisa menyampaikan materinya kepada siswa, dan siswanya itu juga akan bisa mendengar materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Tentu kalau dalam penggunaannya secara yang tadi bilang Google Meet, pasti kan ada kurang interaksi gitu. Kurang interaksi antara siswa sama murid, siswa sama siswa. Nah, itu bagaimana solusinya itu? Solusinya di sini kalau kita mengambil di zaman COVID itu, sebagai guru tentunya kita harus tetap mengawasi ya. Kalau dari pengalaman saya, guru-guru itu kan hanya menjelaskan, hanya membunyikan suaranya, yang dimana siswanya hanya mendengar suara, tetapi guru tersebut tidak tahu apa aktivitas yang dilakukan siswa di belakang kamera. Betul. Nah, jadi seharusnya sebagai guru tuh harus meluangkan waktu, seperti harus menghidupkan kamera jika pembelajaran dimulai. Jadi guru dapat memantau siswanya saat dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi selain itu kan pembelajaran online ini kan tidak hanya terjadi pada COVID ya, bisa juga terjadi di zaman sekarang, seperti adanya masalah di sekolah atau di kampus yang membuat kita melakukan pembelajaran secara online.
Jadi agar siswa tuh tetap bisa berinteraksi, saya itu sebagai guru pasti pernah dengar nggak sih kata mabar? Iya, betul. Pak, kalian juga pasti pernah dengar kan kata mabar. Mabar itu adalah main bareng, yang dimana kata mabar ini ditemukan pada zaman Covid juga sih sebenarnya. Dalam game ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, yang dimana para orang-orang tuh melakukan main bareng seperti mereka tuh tidak hanya punya teman di sekitar mereka, mereka tuh bisa berteman di luar kota dan lain-lain. Nah, selain itu sebagai guru kita harus bisa melihat itu. Sedangkan orang yang di kota yang sama, di kota yang berbeda tetap bisa melakukan interaksi. Kenapa kita yang di kotanya sama tidak bisa melakukan interaksi? Jadi sebagai guru tentunya harus memikirkan bagaimana siswa itu dapat berinteraksi. Seperti kalau saya nih ya, saya punya ide. Yang dimana selain mabar tuh kita harus bisa nubar. Apa itu nubar? Nubar itu adalah tugas bareng. Yang dimana guru tuh memberikan tugas kepada siswa-siswinya, dan siswa-siswinya tuh mengerjakan tugas-tugasnya bersama-sama. Jadi interaksi yang dilakukan siswa antara siswa dengan siswa itu tetap berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Oke, tadi kan ngomong-ngomong tentang pembelajaran jarak jauh, itu perlu ada perangkat seperti ini, seperti laptop, handphone, jaringan, apa segala macam. Iya. Nah, kita tidak menutup mata lah, di daerah-daerah tertentu sangat banyak fasilitas yang sangat kurang. Ya, fasilitas yang kurang, terutama di daerah-daerah pelosok terpencil. Ya. Nah, itu seperti apa tuh, Jim? Solusi dari kurangnya fasilitas ya. Betul. Solusi dari kurangnya fasilitas yang terutama di daerah-daerah pelosok tuh, pertama sebagai guru tuh kan kita harus melihat, kita tentunya di setiap sekolah itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang memiliki kelengkapan fasilitas, ada yang kekurangan fasilitas. Nah, sebagai guru tuh tentunya kita harus meminta bantuan kepada pemerintah ya tentunya, yang dimana jika pemerintah tersebut mengetahui jika ada sekolah yang kekurangan fasilitas teknologi, mereka dapat membantu. Selain daripada itu, tentunya kan kalian ini bisa tentunya zaman sekarang siapa sih siswa yang tidak punya handphone? Pasti ada lah beberapa di kelas tersebut yang punya handphone. Nah, sebagai guru tuh kita bisa mengambil solusi seperti ini. Misalnya nih, di kelas ada beberapa siswa yang menggunakan handphone, tetapi ada juga beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, kita tuh bisa melakukan pembelajaran dengan secara berkelompok, seperti mengelompokkan siswa dan siswi yang mempunyai handphone dan tidak mempunyai handphone. Dengan begitu, pembelajaran dengan teknologi tersebut tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya betul sih menurut pendapatmu tadi. Iya. Sekarang juga kan di dalam kurikulum yang sekarang nih yang ditekankan tuh pembelajaran berkelompok kan? Iya, betul. Ya, seperti ada jigsaw tuh. Ada jigsaw, ada STAD. Ya, berkelompok lah. Berarti itu bisa kita manfaatkan seperti bermain game ya? Ya, seperti bermain game bersama-sama. Nah, selanjutnya Jim, begini, ada di dalam penggunaan TIK nih kan? Tentunya ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Oh iya, faktor penghambat dan pendukung. Nah, faktor penghambatnya sendiri tentu ada beberapa siswa yang dalam penggunaannya itu sering menyalahgunakannya gitu nah. Oh iya, menyalahgunakan. Ya, itu penyalahgunaan teknologi ya. Ya, di dalam dalam menggunakan teknologi. Ya, betul. Nah, jadi gimana tuh? Solusinya tuh kita tuh sebagai guru kan sebagai evaluator, ya, kita harus mengawasi siswa dalam menggunakan teknologi. Jadi kita tuh bisa mengajarkan siswa yang mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Oke, jadi itu tadi sedikit penyampaian seberapa pentingkan TIK dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh Jimmy. Nah, tentu TIK sangat penting ya dalam dunia pembelajaran. Nah, dari tidak terlepas dari hal itu, ada dampak negatif dan positif. Nah, di sini sebagai calon pendidik perlunya memberikan solusi bagaimana agar TIK itu bisa digunakan. Ya, TIK bisa digunakan dengan baik dan benar dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, sekian podcast singkat dari kami tentang TIK dalam pembelajaran. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tentunya kalian lokal A3 angkatan 2022, masa kalian tidak subscribe channel kalian? Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. See you.